Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai ragam dan jenis teknologi informasi yang berbasis elektronik dan juga internet. Yang pertama, mengenai ragam dan jenis teknologi informasi yang berbasis elektronik. Nah, komunikasi sendiri adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih yang membentuk dan melakukan pertukaran informasi antara satu dengan yang lainnya sehingga saling mengerti. Kata informasi memiliki arti tersendiri dan dalam penerapannya membutuhkan alat atau hardware yang spesifik. Ragam dan jenis teknologi informasi berbasis elektronik diantaranya seperti komputer, proyektor LCD, OHP, radio, kemudian ada televisi, faksimiles, satelit komunikasi, telepon, handphone, dan juga modem. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan sudah merupakan suatu keharusan untuk memfasilitasi dan juga mempermudah dalam proses pembelajaran. Dampak positifnya adalah kecepatan untuk mendapatkan informasi dan juga pembelajaran pun menjadi lebih menarik, visual, dan juga interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ragam dan jenis teknologi informasi berbasis internet. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengolahan yang digunakan untuk pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya, kemudian hubungan komputer dengan manusia, dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan. Pada saat ini, pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting di lingkungan sekolah maupun di kampus-kampus di berbagai daerah. Hal tersebut terjadi karena semakin meningkatnya kebutuhan informasi dan komunikasi dalam berbagai keperluan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bentuk produk teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi tren salah satunya yaitu internet. Dengan adanya internet ini dapat memberikan dampak yang cukup besar dalam kehidupan manusia. Internet merupakan instrumen dalam era globalisasi yang sudah membuat dunia menjadi transparan dan terhubungkan dengan sangat mudah dan cepat tanpa mengenal batas wilayah atau kebangsaan. Dengan menggunakan internet ini, setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan sangat mudah. Dan juga dalam dunia pendidikan pun juga memanfaatkannya sehingga kelas maya dapat diciptakan. Internet merupakan media sesungguhnya dalam pendidikan yang berbasis teknologi informasi. Karena berkembangnya internet ini, kemudian muncul model-model e-learning, distance learning, web-based learning, dan istilah-istilah pendidikan berbasis teknologi informasi lainnya. Nah, untuk pada saat ini, wilayah Indonesia yang terjaring atau yang terjangkau dengan jaringan internet juga semakin meluas. Menurut pendapat Hauge dan Suharyanto, mengungkapkan bahwa pemanfaatan internet dalam media pembelajaran dalam 3 bentuk yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada web course. Web course merupakan penggunaan internet dalam keperluan pembelajaran, di mana seluruh bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Bentuk penggunaan ini tidak memerlukan tatap muka baik untuk pembelajaran maupun evaluasi dan ujian. Proses pembelajarannya sepenuhnya dilakukan melalui penggunaan email, chat room, bulletin board, dan online conference. Bentuk ini juga biasa digunakan dalam pembelajaran
kedua yaitu ada web-centric course. Web-centric course merupakan sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet. Sedangkan untuk ujian dan sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan perlu dilakukan secara tatap muka. Dalam bentuk ini, presentasi tatap muka lebih sedikit dibandingkan penggunaan internet. Pusat kegiatan pembelajaran bergeser dari kegiatan kelas melalui kegiatan internet. Sama dengan web course, siswa dan guru terpisah, tetapi pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, mereka bertatap muka. Yang ketiga ada web-enhanced course, merupakan pemanfaatan internet yang digunakan untuk dunia pendidikan untuk menunjang peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di kelas. Bentuk ini juga dikenal dengan istilah web light course karena kegiatan pembelajaran utamanya adalah tatap muka di kelas. Bentuk ini lebih dominan kegiatan tatap muka dibanding penggunaan internet sebagai media pembelajaran. Bentuk ini dirujuk sebagai langkah awal untuk menyelenggarakan pembelajaran berbasis internet sebelum menyelenggarakan pembelajaran dengan internet secara lebih kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat berdampak pada segala kehidupan manusia, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Internet dalam keperluan pembelajaran, di mana seluruh bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Bentuk penggunaan ini tidak memerlukan tatap muka baik untuk pembelajaran maupun evaluasi dan ujian. Proses pembelajarannya sepenuhnya dilakukan melalui penggunaan email, chat room, bulletin board, dan online conference. Bentuk ini juga biasa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh atau distance education atau learning. Aplikasi bentuk ini antara lain yaitu virtual campus atau university. Yang kedua yaitu ada web-centric course. Web-centric course merupakan sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet. Sedangkan untuk ujian dan sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan perlu dilakukan secara tatap muka. Dalam bentuk ini, presentasi tatap muka lebih sedikit dibandingkan penggunaan internet. Pusat kegiatan pembelajaran bergeser dari kegiatan kelas melalui kegiatan internet. Sama dengan web course, siswa dan guru terpisah, tetapi pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, mereka bertatap muka. Yang ketiga ada web-enhanced course, merupakan pemanfaatan internet yang digunakan untuk dunia pendidikan untuk menunjang peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di kelas. Bentuk ini juga dikenal dengan istilah web light course karena kegiatan pembelajaran utamanya adalah tatap muka di kelas. Bentuk ini lebih dominan kegiatan tatap muka